warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semua teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah pada malam hari kita akan terbang lagi ke Pulau Indonesia, Pulau Maluku, tepatnya di Provinsi Maluku Utara, untuk menyapa dan mendengarkan inspirasi dari mahasiswa berprestasi utama Universitas Unhair. Ya, nanti kita lihat universitas yang ada di Ternate, gitu ya, Universitas Hairun Ternate. Oke. Kali ini kita berada di pulau yang berbeda ya. Kemarin kita ada di Sumatera, sekarang ada di Ternate lagi nih, Maluku Utara. Ya, kita tunggu bergabung. Tapi sebelumnya saya ingin tanya dulu ke teman-teman. Ini suara saya terdengar jelas atau terpantul atau putus-putus? Tolong komen ya di kolom chat. Oke, kita ketik dulu judulnya, baru mulai. Ya, kayaknya Dinda sudah bergabung. Halo. Tempat tanggal lahir Ternate 26 April tahun 2000. Oke, kita tunggu ya. Oke, Assalamualaikum Dinda. Waalaikumsalam Ananta. Suara saya Apa jelas kabar? tidak Ananta? Iya, jelas. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, sehat. Hmm. Gimana sama Alham- Ananta? Oke, alhamdulillah baik. Di sini semua baik. Gitu ya, semoga kita semua baik. Ya, saya lanjut dulu baca Amin. CV. Oke. Nah, Dinda Rahmawati, kelahiran Ternate. Jadi Ternate itu di Provinsi Maluku Utara ya, teman-teman. Moto hidup, jangan pernah berhenti berdoa dan berusaha, karena kau pasti akan memenuhi hasilnya nanti. Masya Allah. Kemudian sekarang S1 program studi teknik informatika Fakultas Teknik tahun 2018. Sekarang sudah semester 6 ya, kita sangkatan gitu. Untuk prestasi, Masya Allah nih luar biasa sekali nah, karena banyak sekali prestasi yang ditorehkan, mulai dari SMA sampai sekarang kuliah. Mungkin saya bacakan yang kuliahnya. Juara 2 lomba debat ilmiah mahasiswa tingkat Universitas Hairun Ternate tahun 2019. Juara 3 pemilihan Duta Bahasa Provinsi Maluku Utara tahun 2020. Peserta terbaik dalam Genbi Online Gamified Leadership Journey tahun 2020 oleh Genbi Indonesia. Kemudian juara 1 Mawapres Utama Universitas Hairun Ternate tahun 2020. Wow, biasa keren. Kemudian riwayat organisasi, memang anak organisasi nih. Kita lihat pernah menjabat sebagai tutor rohis SMA-nya, sekretaris bidang keagamaan di Hima Teknik Informatika tahun 2020, sekretaris Departemen Istimewa Keputrian Lembaga Dakwah Kampus Babus Salam Universitas Air, wakil ketua divisi pendidikan dan religi generasi baru Indonesia, wakil bendahara Ikatan Duta Bahasa Provinsi Maluku Utara. Wow, keren. Berarti ada segi-segi religinya biasanya. Iya. Oke. Kita salam kenal dulu. Saya Ananta. Sebenarnya saya bukan kelahiran Samarinda, tapi saya orang Majene, Sulawesi Barat. Dan saat ini Oh tergabung. iya. Saya hanya merantau ke sini. Anak rantauan ya. Senang sekali rasanya Dinda mau menyempatkan waktunya untuk berbagi pengalaman, berbagi ilmu tentang mahasiswa berprestasi di Jurnal Angka 2021.
Ya harapannya setelah kita sesi diskusi ini teman-teman semua pada nonton gitu ya dan punya mindset tentang mahasiswa berprestasi itu seperti apa. Semoga hasil diskusi kita ini bermanfaat untuk mereka. Amin. Ya. Amin. Mungkin ada kelupaan kah yang saya bacakan? Gimana? Atau sudah lengkap? Bagaimana Ananta? Sudah lengkap tadi yang dibacakan. Masya Allah, terima kasih. Oke, kebetulan nih golongan darah kita sama. Oke. Nah, itu ya perkenalan singkat dari Mawapres Unhair. Jadi ada berapa sih universitas yang di Maluku Utara itu? Ya, kalau universitas negeri itu ada Universitas Hairun dan juga kalau negerinya cuma satu, ya, cuma satu. Sama yang satu ada IAIN, Institut Agama, IAIN, IAIN Ternate. Kemudian banyak yang swasta sebenarnya di Maluku Utara. Gitu. Kalau Ya yang ada terbesar di Universitas Hairun. Di Ternate sendiri ataukah di di air Unhair. Ada berapa fakultas? ada kurang lebih 8 fakultas ya. Dinda coba Oh, urutin dulu nih, jangan sampai dan jangan sampai terlewat. Ada kedokteran, teknik, ekonomi, hukum, FKIP, pendidikan, ya, ilmu pendidikan dan ilmu. ilmu Kemudian lingkungan. ada, ya, pertanian dan juga ada perikanan dan ilmu kelautan. Banyak juga ya. Berarti ya, Berarti saingannya di Pilpres kemarin ada 8 gitu ya. ya, Nggak tapi cukup. ada yang tidak mewakili. Oke, tadi Dinda belum sebut ada di bagian Fakultas Budaya, ya, Hmm. FEB. Kemudian kemarin itu yang bertarung di Mawapres hanya sekitar 5 fakultas, jadi tidak 5 atau 6 fakultas, tidak ada hukum dan juga fakultas budaya, dari budaya, seni dan budaya. Berarti kemarin kompetisi Maaf, film sastra dan budaya. kemarin kompetisi film Presnya di bulan 12 ya. Kalau nggak salah. Iya, di bulan 12 tuh udah di Berarti akhir-akhir bulan banget. berarti cukup 1 bulan menjabat sebagai Mawapres. Luar biasa. Ya, betul. Oke. Nah, saya mau tanya ke Dinda ini terkait dengan kesibukannya sekarang selain akademik, sibuk apa lagi nih? Apakah semua yang saya Oke, bacakan ini? kalau Oke. iya, suara Ananta putus-putus, boleh Oh ya, diulang? ya kesibukannya sekarang apa? Selain Oke, akademik. selain kuliah ya. Ya. Jadi Dida biasanya ya sibuk organisasi, rapat, ngurusin kegiatan. Dinda juga isi mentoring, kemudian ngisi privat tahsin, ada program siaran juga di RRI yang sudah berjalan kurang lebih 3 tahun dari SMA dan itu masih sering Dinda isi juga. Sama palingan bantu-bantu orang tua di rumah itu aja sih. Oke, berarti aktif di organisasi, aktif mentoring, dan aktif penyiar. Wow, luar biasa nih Pak. Terpendam ke itu Iya, penyiar betul. atau memang hobi. Kalau untuk menyiar sebenarnya waktu SMA ditawari pas Dinda jadi ketua Rohis dari RRI Ternate itu datang ke sekolahnya Dinda, sekolah SMA Negeri 1 Kota Ternate, kemudian menawarkan untuk membuat satu program remaja bertausiah di mana yang ngisi adalah anak-anak Rohis. Jadi udah dari tahun 2018. Kalau mau dibilang bakat, nggak ada sih, nggak ada bakat untuk penyiar. Hanya suka untuk tausiah aja sih. Oke, itu sudah 3 tahun dijalani luar biasa. Ya. Ya, Nah, itu ada saran dari Gibran buat podcast keren tuh Kak Dinda.
Jadi kayak Oh, siaran itu kayak podcast juga ya, kalau RR itu ya. iya betul. Tapi kalau lebih ke kalau podcast sekarang kan di YouTube ada orangnya ya. Kalau di radio kan nggak kelihatan orangnya. Kalau saya biasa sering siaran juga, tapi untuk diri sendiri. Jadi yang ngerekam di HP. Lucu banget. Oke. Suka iseng-iseng rekam sendiri gitu ya. Iya, iya. Kan nggak ada undangan. Jadi Oke, nanti yang bolehlah sekali-sekali saya undang Ananta. oke, boleh. Makanya kita bikin jurnal Ananta ini agar relasinya luas, undangannya luas gitu. Iya, oke oke. Sama tahu nanti bisa main ke Iya, Ternate. iya. Mm-mm. Siapa tahu saya ke Ternate kan nanti, nah ketemu Dinda, jadi nggak tersesat lagi di sana. Oke, Ternate itu kecil banget, jadi insya Allah nggak bakalan tersesat. Cuman sekitar satu pulau itu kurang lebih 42 km. Dia kecil sekali, Oke. kota Ternate itu. Ya, tapi di sana pasti banyak sejarah, banyak keindahan ya, Iya, atau tempat betul. wisata. Banyak benteng. Heeh. Oh, karena saya dulu waktu SMA kan belajar tuh tentang sejarah-sejarah, jadi banyak dari Ternate Nah, itu ya. pahlawan. Sebutkan salah satunya apa? Siapa? Benteng, oh, pahlawan dari Iya, Ternate. Ada iya. dari Maluku Utara ada Sultan Nuku, Sultan Babula. Itu yang juga Hmm, apa? yang saya ingat. Dikasih nama-nama di nama jalan misalnya seperti itu. Oke, ini ada yang komen Mas kalau ketemu Dinda langsung nggak nyesel ya. Eh, Di siaran lain temen agak SMA saya nih kayaknya. Iya, temen SMA iya. saya. Jadi kita sekarang terpisah pulau ya, Kalimantan sama Ternate, Maluku. Oke, kita kembali lagi ke pembahasan. Oke. Eh, yang menarik di sini adalah Dinda kan pernah ikut lomba debat tuh. Lomba debat Iya. tadi nih, juara dua lomba debat ilmiah tingkat Universitas Hairun. Nah, kenapa Dinda pilih ikut lomba debat gitu? Karena kemarin waktu saya sharing dengan Mawapres yang lain, kebanyakan mereka juga ikut lomba debat. Nah, ini menjadi salah satu ciri khas dari tiap Mawapres. Kebanyakan dari mereka ikut lomba debat. Nah, kenapa akhirnya milih ikut lomba debat? Oke. Jadi awal mulanya ikut lomba debat itu dari SMA. Jadi waktu masuk kelas 1 langsung ditawari ikut seleksi tim debat. Dan saat itu mungkin karena di sekolah suka apa di saat presentasi suka tanya jawab gitu. Jadi disuruh ikut seleksinya. Padahal nggak ada bakat sama sekali untuk debat. Dan ternyata terpilih masuk tim debat, kemudian latihan terus, dibimbing sama guru-guru, kemudian pertama kali ikut lomba itu juga masih grogi grogi banget sampai terpilih untuk delegasi Maluku Utara di LDBI, Lomba Debat Bahasa Indonesia Nasional. Nah, dari situ banyak belajar, banyak ketemu sama teman-teman di seluruh Indonesia, mulailah ambil ilmu mereka gimana sih cara debat yang baik. Terus kebawa sampai di kuliah. Mungkin karena ada sertifikat debat, dosen-dosen juga tahu kalau ada lomba debat dipanggil lagi gitu. Lebih ke Oke, awalnya suka ini aja sih, presentasi di kelas, tanya jawab seperti itu aja. oke. Padahal Jadi dulu menarik. juga takut-takut ngomong. Jadi menarik. Dinda ini sejak SMA menekuni debat dan pernah ke tingkat nasional LDWI ya, mewakili Maluku Utara waktu itu. Nasional ya. Dan akhirnya sertifikat di SMA itu membawa Dinda ikut lagi di kuliah. Nah, itu yang dinamakan investasi prestasi. Nah, jadi teman-teman Iya. harus banyak untuk ikut kegiatan, ikut lomba, kita bisa berinvestasi. Insya Allah investasi-investasi yang kita tabung sejak dini itu akan bermanfaat di masa mendatang. Gitu. Jadi apapun itu, apakah bentuknya pengabdian, penelitian, atau kompetisi pendidikan dan sebagainya. Jadi
salah satu ciri-ciri mahasiswa berprestasi adalah tidak takut untuk ikut kompetisi dan agenda-agenda kebaikan. Bahkan nggak Betul banget. Bener ma- banget. ma- nggak ikut rapat malam ini karena harus ada kegiatan sharing bersama Mapres ini. Oke. Eh, Berarti apa poin penting dari lomba debat itu yang bisa dipetik Oke. dari proses? Untuk poin pentingnya itu banyak belajar. Jadi banyak berlatih untuk berbicara di depan umum yang awal mulainya masih pakai kertas ya ditulis sampai ke debat ke universitas itu udah bisa tanpa kertas. Jadi poin pentingnya lebih berani bicara di depan umum, lebih nggak grogi. Terus yang awalnya pakai kertas jadi nggak pakai kertas, lebih kayak gitu. Intinya dapat ilmu public speaking juga sih dari debat itu dan ke Oke, bawah sampai di kuliah ini. iya. Jadi kalau saya sih orangnya nggak suka berdebat ya Dinda. Jadi saya nggak ikut lomba Iya. debat dari SMA. Sejak SMA sampai sekarang nggak pernah ikut lomba debat. Pernah ikut seleksinya di tingkat fakultas, cuman eh, nggak minat gitu. Entah kenapa ya. Mungkin karena memang hanya terlalu suka eh, berdebat gitu ya. Iya. Ya mungkin gitu. Oke. Tergantung dari pribadi masing-masing Dinda. Kalau dia memang skillnya di mana, maka dia harus asah di situ. Kalau skillnya di debat ya dia harus menekuni itu, cari circle yang baik, cari teman-teman yang bisa diajak sparring gitu ya, sparring maksud saya. Nah, akhirnya itu bisa melatih skill dan mengasah keterampilan debat. Oke. Iya, betul banget. Eh, Berarti ini adalah penerima beasiswa Genbi juga ya? Iya. Bida baru diterima beasiswa Genbi tahun 2020 kemarin saat setelah COVID. Jadi masa-masa COVID itu masa-masa seleksi di Genbi. Sampai tingkat wawancara aja itu lewat online gitu. Berarti masa-masa COVID adalah masa-masa produktif juga ya? Iya, betul. Betul. Banyak hikmah dah Nah, di balik COVID ini. nah iya. Jadi teman-teman, memang COVID ini kita harus stay di rumah, tapi kita stay di tempat. Maksudnya prestasi dan capaian kita itu tetap di tempat gitu. Justru jadikan ini momentum untuk kita bisa melangkah lebih jauh dibandingkan teman-teman yang lain. Nah, gitu. Kayak contoh Dinda ini mau press on hire. Oke. Eh, ini juga di prestasinya pemilihan duta bahasa. Berarti Iya. ini penilaiannya berdasarkan ya pintar bahasa Indonesia atau enggak? Iya, jadi penilaian di duta bahasa tuh lebih utama ke bahasa Indonesianya. Tapi penunjangnya ada bahasa asing sama bahasa daerah. Mm-mm. Tetapi bahasa daerah bisa bahasa daerah yang sehari-hari, yang Melayu, sama bahasa daerah yang asli. Yang penting masih dalam bahasa Maluku Utara, bahasa yang ada di Maluku Utara. Oke, keren. Duta bahasa, juara lomba debat dan mawapres. Jadi memang ya kalau prestasi-prestasi itu eh, tergantung dari kita mau prestasi apa, mau di bidang bahasa kah atau di bidang sains boleh atau di bidang sosial boleh. Nah, jadi Dinda ini kebanyakan mengarahnya ke linguistik ya, bahasa, kemudian lebih ke Iya, betul. sosial juga. Nah, sip. Kemudian next coba Dinda ceritakan gitu ya awal Dinda untuk ikut Filmapres apa, kenapa memilih kompetisi Filmapres dan bagaimana prosesnya sampai dia bisa jadi juara. Oke. Ini ceritanya bakalan panjang ya, jadi siap-siap untuk didengarkan. Nah, hari ini. Oke.
Nah, awal mulai ikut Pilmapres itu disarankan atau dikasih informasi sama pembina saya di Lembaga Dakwah Kampus Babus Salam. Jadi dia yang share informasi itu dan bilang kalau nanti Dinda ikut ya, daftar dulu aja gitu. Padahal pas baca persyaratannya itu ada minimal 10 prestasi, 10 capaian prestasi selama kuliah. Sedangkan Dinda hitung-hitung, Dinda belum sampai 10. Dia udah mau mundur duluan dari awal. Sempat nanya, "Pak, gimana nih? Saya belum sampai 10." Dia bilang, "Nggak apa-apa. Misalnya jadi MC atau jadi moderator di satu acara, itu juga termasuk capaian prestasi. Masuk pengurus dalam himpunan ataupun organisasi lain itu juga prestasi." Dia bilang, "Oh ya sudah, dicoba." Akhirnya daftar, minta rekomendasi dari wakil dekan 3 saya, kemudian direkomendasikan dari teknik itu ada 2 orang. Jadi saya sama junior saya ikut seleksinya. Yang pertama masih isi form Google ya. Kemudian seleksinya itu secara langsung. Mungkin kalau di Pilmapres lain di Indonesia itu online, tapi di Unhair itu Pilmapresnya secara langsung. Setelah itu dipanggil untuk technical meeting, langsung dites mengenai wawasan kebangsaan dan juga perkenalan dalam bahasa Inggris. Dan dibagikan juga kelompok-kelompok coaching, kelompok coach. Nah, coach yang mendampingi kita yaitu Mawapres di tahun 2019, kakak-kakak yang dampingin kita. Setelah itu seleksinya masuk ke penilaian tim, jadi ada kerja sama tim, bagaimana cara kita untuk memecahkan satu masalah menggunakan analisis SWOT dan juga analisis fishbone. Dan itu yang sempat Dinda bilang ke Ananta, kegiatan yang paling seru itu pas satu hari, Atina sehari bersama Mawapres lain. Ya. Di situ kemudian kita dikasih satu masalah, disuruh untuk memecahkan bersama-sama sama tim kita dan mempresentasikan. Nah, keesokan harinya langsung ke presentasi project. Tapi untuk presentasi project ini tidak semua, saat itu pesertanya kurang lebih ada 13 ya, tambah saya 14 kalau nggak salah, sekitaran itu. Nah, jadi yang masuk ke babak untuk presentasi projectnya itu nggak semua, hanya 6 orang. Dan alhamdulillahnya saya salah satunya saat itu untuk presentasi project. Halo. Ya, entah. Oke. Tadi agak agak nge-lag ya. Lanjut. Iya, agak nge-lag. Iya, sampai di situ udah grand final. Habis itu Mm-mm. apa ya? Nggak menyangka dapat juara itu sama sekali. Tidak menyangka karena Dinda hanya mau melakukan yang terbaik saat itu. Yang penting bisa lancar ikut kegiatan pemilihan mahasiswa berprestasi, ikut seleksinya, dan bisa lakukan yang terbaik. Jadi tidak mengharapkan untuk mendapat juara sebenarnya. Tapi qadarullah, Allah yang memberikan rezeki ke Dinda itu karena doa-doa orang baik di sekitar Dinda. Itu. Masya Allah, luar biasa perjuangan Dinda. Eh, tapi yang menjadi pertanyaan saya, apakah Dinda ini sudah mempersiapkan sedari awal atau bahkan dari maba untuk ikut Mawapres atau Nah, enggak? iya. Atau pas di situ dikasih tahu pembinanya langsung ikut gitu? Nah, iya. Jadi Dinda itu memang bukan mempersiapkan untuk jadi mahasiswa berprestasi, tapi saat Dinda masuk kuliah, Dinda udah tempel impian-impian Dinda di dinding kamar. Jadi salah satunya itu harus bisa jadi mahasiswa terbaik di kampus. Jadi apapun yang penting baik. Dan itu tidak merujuk kepada mahasiswa berprestasi sebenarnya. Tapi setelah Dinda sudah dapat Mawapres, baru Dinda sadar ternyata waktu itu pernah nulis pengen harus jadi mahasiswa terbaik gitu. Jadi secara tidak langsung sih memang yang Dinda lakukan untuk kebaikan. Kemudian memang jalannya
menuju ke Mawapres ini gitu. Dan Dinda menerima tantangan itu, Dinda coba. Yang tadi sempat Dinda bilang ke Ananta kalau Dinda tidak menginginkan juara sebenarnya, hanya ingin melakukan yang terbaik, tapi dapat juara gitu. Oh, alhamdulillah ya. Jadi Iya, memang dari awal nggak spesifik gitu ya gak spesifik. ditargetkan di Mawapres. Justru Dinda ini adalah tipikal orang yang menuliskan mimpi-mimpinya di secari kertas, lalu ditempel, lalu itulah yang akan menjadi semangat dia setiap hari jika melihatnya. Kalau dia mau pergi ke kampus, dia lihat lagi tempelannya itu. Betul. Wah, saya harus jadi mahasiswa yang terbaik nih. Terbaik dalam hal apapun, baik dari intelektual, spiritual, ataupun sosial gitu, ataupun prestasi terutama. Nah, jadi teman-teman, eh, Dinda ini bukan ucuk-ucuk dia tidak punya target yang jelas. Justru Dinda ini punya target gitu ya. Target menjadi mahasiswa terbaik. Nah, untuk menjadi mahasiswa terbaik itu apa? Harus ada langkah-langkah untuk mencapai itu. Makanya Dinda memperbaiki dirinya, kemudian prestasinya, mempertahankan IPK-nya, kemudian memperbaiki spiritual, nilai-nilai spiritual dalam diri, dan insya Allah apa yang dia perbaiki itu akan memancarkan kebaikan gitu nanti Iya, pada saat sudah baik. Nah, akhirnya eh, ada hadiahnya gitu, hadiahnya berupa juara satu mawapres utama tingkat universitas. Keren, ini sangat menginspirasi ya. Jadi eh, kunci dari mawapres itu yang pertama adalah niat. Nah, niat itu betul. harus lurus gitu. Untuk menjadi mahasiswa terbaik itu untuk apa sih? Apakah untuk dikatakan sebagai mahasiswa yang hebat, atau hanya untuk menambah CV belaka, atau hanya untuk gak pamer-pamer atau apa gitu. Jadi niatnya harus lurus. Niatnya ya usahakan karena Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan menuai kebaikan yang lainnya. Dan eh, langkah-langkah yang ditetapkan pun ya harus langkah-langkah kebaikan. Jangan sampai kita menetapkan salah satu target tapi langkah-langkahnya salah. Nah, maka cenderung kita akan susah untuk meraih target itu. Nah, jadi teman-teman, lebih spesifik Dinda ini adalah Dinda tipikal orang yang sudah merancang targetnya, sudah mencantumkan, lalu punya niat yang jelas, kemudian usaha yang luar biasa serta doa tentunya untuk mencapai mimpi ini. Keren. Akhirnya bisa jadi mawapres utama, hal-hal yang tidak pernah Iya, dipikirkan sebelumnya, tapi karena ada betul. kesempatan, maka Dinda memanfaatkan kesempatan itu. Yang mungkin orang lain nggak memanfaatkan kesempatan itu. Nah, jadi apa ya? Saya juga pernah, saya kadang berpikir gitu ya, apakah saya pantas menjadi mawapres di Unmul? Sedangkan banyak yang saya lihat teman-teman itu lebih bagus prestasinya dibandingkan saya, lebih banyak eh, tabungan prestasinya ceritanya. Ya, saya bilang ya saya memang nggak pantas gitu, tapi saya mencoba untuk memanfaatkan kesempatan. Nah, jadi cari peluang, peluang lewat Pilmapres, alhamdulillah menang gitu. Dan alhamdulillah setelah menang di Pilmapres itu ya kesempatan yang lain itu ikut terbuka ya. Betul. Apa yang tidak pernah kita lakukan justru kita dapatkan gitu. Misalnya saya dulu jarang untuk tampil live sharing seperti ini atau memotivasi adik-adik kelas. Nah, setelah jadi mawapres, akhirnya kesempatan itu ada, kesempatan itu datang gitu, tanpa kita meminta gitu ya. Nah, jadi pasti di balik suatu kebaikan yang kita niatkan, ada kebaikan yang lain akan mendatangi kita jika sudah meraih kebaikan itu. Oke, gimana? Benar banget. Aduh, benar banget yang Ananta bilang ya. Jadi yang pertama niat melakukan Mawapres ini atau mengikuti Mawapres ini sampai diingatkan dari saudara-saudara gitu, teman-teman baik, niatnya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Terus nggak berharap, nggak pengen, sebenarnya nggak pengen cari jabatan atau satu apa ya, penobatan di diri kita, tapi lebih ke mau menginspirasi.
Dan juga dari Mawapres ini Dinda gak pernah yang namanya live di Instagram. Bahkan Dinda orang yang jarang untuk main Instagram, tapi setelah jadi Mawapres itu sampai ya kadang followers Dinda juga ikutan naik, dan ini benar-benar live streaming pertama kali. Oh, Tuh jadi, keren. iya benar. Dan juga Jurnal jadi apa? ini yang pertama ya. Iya. Dan kalau misalnya lewat di kampus gitu, untungnya sekarang pakai masker. Jadi mungkin orang-orang nggak begitu tahu mukanya Dinda. Nah, tapi kalau udah buka masker gitu, sering dipanggil-panggil, mau wapres gitu. Jadi kadang, iya apa sih gitu. Pas udah jadi mawapres, jadi banyak dikenal orang. Tapi dengan itu jadi satu hal yang baik sebenarnya, apa yang kita lakukan bisa menginspirasi mereka, memotivasi mereka juga. Banyak yang sering tanya gimana sih ceritanya, penasaran gitu, tipsnya apa, seperti itu. Dan semua yang Ananta bilang itu tadi benar banget. Oke. Ya, jadi akhirnya semakin banyak acara-acara yang bisa kita isi, penyampaian hal-hal kebaikan, hal-hal yang memotivasi mereka, dan kita nggak tahu, kita kan sudah berinvestasi ilmu ke mereka. Ya harapannya investasi ilmu itu bermanfaat untuk mereka agar the next mereka bisa jadi mawapres selanjutnya juga, atau mereka berprestasi di bidang lain. Nah, bukannya bilang itu gara-gara kita ya, tapi setidaknya kita punya andil gitu untuk memotivasi. Betul. Dan salah satu tantangannya jadi mawapres juga yang dikatakan Dinda tadi adalah eh, kalau ke kampus itu ya, mawapres nih, Iya. wah nggak bisa nih gitu. Jadi agak anu juga sih, kadang dipuji berlebihan gitu ya. Iya, betul. Kita kan nggak seperti itu. Mau saya sih Nah, kalau mawapres itu dipakai pada saat tertentu aja. Jadi kalau ke kampus nggak usah pakai gelar mawapres. Kita sebagai mahasiswa biasa aja. iya betul. Dan tadi yang sempat Ananta bilang juga kayak jadi mawapres bukan berarti kayak tahu semua prestasi. Bahkan Iya, kita aja merasa bahwa banyak teman-teman kita yang berprestasi tapi belum punya kesempatan untuk ikut pemilihan mahasiswa berprestasi yang kemarin itu. Jadi Dinda juga berpikir bahwa bukan berarti Dinda yang paling pintar seuniversitas, enggak, tapi banyak teman-teman yang berprestasi di luar sana, hanya saja kesempatan untuk ikut pemilihan ini rezekinya ada di Dinda gitu. oke. Ya, jadi Dinda ini termasuk mawapres yang masih muda karena baru 1 bulan mengemban amanah itu. Kalau saya sudah mau lengser nih, karena bulan Oke. Maret Okay. kemarin pemilihan tingkat fakultas bulan Maret, kemudian di bulan Mei itu universitas. Nah, jadi sudah mau lengser sebenarnya. Berarti sudah Jadi mau Dinda, pemilihan lagi? iya sudah mau pemilihan lagi di Unmul. Oh, Eh, jadi Dinda pasti akan mengalami tantangan-tantangan mawapres selanjutnya di bulan-bulan selanjutnya. Jadi bagi Dinda memanfaatkan gelar mawapres itu sebaik mungkin di agenda-agenda kebaikan untuk menginspirasi yang lain. Oke, kira-kira selama kurang lebih 1 bulan ini, mm-mm. Dinda sudah melakukan apa gitu dengan gelar mawapresnya? Oke. Kalau untuk gelar mawapresnya, kemarin sempat diundang untuk mengisi acara di RRI bareng teman-teman Mawapres juga. Kalau untuk gelar Mawapresnya sebenarnya Dinda nggak terlalu memakai itu. Hanya saja bahkan sama seperti sebelum Dinda jadi Mawapres, Dinda tetap melakukan kegiatan kebaikan gitu. Selalu mengajak orang kepada kebaikan seperti itu. Dan sekarang kalau untuk gelar Mawapresnya lebih ke berpikir bagaimana menjalankan atau mengembangkan proyek yang Dinda tawarkan saat di Pilmapres. Jadi udah mulai-mulai mengambil data, kemudian mencari stakeholder, gitu, mencari kenalan. Jadi mulai-mulai memperluas relasi, apalagi stakeholder yang ingin Dinda rencanakan itu kan Bank Indonesia. Jadi mulai-mulai menyusun proposal untuk diberikan kepada mereka,
supaya bisa kerjasama, dikasih dana biar bisa jalankan project gitu sih. Sejauh ini belum terlalu banyak Dinda gunakan gelar Mawapresnya. Masih sama Iya. seperti Dinda jadi mahasiswa biasa sebelumnya. Oke. Ya jadi mungkin karena masih tergolong baru gitu ya, baru terpilih. Iya, eh, Insya Allah kedepannya saya yakin Dinda akan mendapatkan banyak kemudahan di depannya gitu. Mungkin dalam amin. proses pengujian karena Dinda pakai gelar Mawapres mungkin, nah jadi orang tua makin tertarik. Kemudian pada saat ada maba ya, penerimaan maba di universitas kita, biasanya Iya. Mawapres yang paling sibuk untuk mengisi sharing motivasi ke maba. Nah, Nah, itu. ini Kemarin saya udah sempet makin dibilang sama panitia. ya kan pasti sudah berdatangan undangan-undangan ataupun sebagai mawapres pun biasa kita apa ya punya semangat tersendiri untuk menjalankan proyek. Nah kayak Dinda ini kan sudah menjalankan proyeknya, alhamdulillah gitu. Eh, dan apa ya, menyandang gelar mawapres itu nggak mudah gitu, bukan Benar. suatu gelar biasa itu, tapi bagaimana kita menjadi role model kampus itu, karena mawapres itu mencerminkan apa ya, cerminan kampus itu. Kalau kita buruk ya kampus itu ikut citranya buruk, kalau kita baik alhamdulillah ya kampus itu ikut baik juga. Nah jadi mawapres itu sekaligus mencerminkan, gelar mawapres itu mencerminkan kampus kita. Jadi sebagai mahasiswa berprestasi kita harus punya cerminan-cerminan yang baik bagi teman-teman, bagi masyarakat di kampus gitu. Nah, iya. Mungkin Bener saya sih mau yang mau iya yang sharingin apa. disampaikan Ananta. Heeh. Dina tanggepin dulu yang tadi Ananta sampaikan. Emang betul dan sekarang tuh panitia yang kemarin menyelenggarakan Mawapres ini sedang berusaha untuk mau membuat UKM di Unhair untuk Mawapres. Jadi nanti pas momen mahasiswa baru kita diminta untuk hadir karena kata mereka bahwa kita adalah wajahnya universitas gitu. Dan benar juga yang Ananta bilang bakalan dapat undangan-undangan. Sebenarnya dari sekarang udah di booking nanti untuk itu ada teman saya dia bilang nanti isi ini ya jadi pemateri di informatika bina karakter. Saya bilang oh iya kalau misalnya untuk kasih materi tentang tips and trick sharing seperti ini saya mau, tapi kalau untuk yang teori-teori yang pelajaran aduh itu kayaknya masih kurang ini. Terus udah di booking untuk jadi pemateri insya Allah di seminar sukses kuliah karena di LDK juga ada salah satu program itu yang selalu kita laksanain setelah masuk mahasiswa baru nanti gitu. Pokoknya ditunggu saja Dinda, Dinda akan sangat sibuk ke depannya, beberapa bulan ke Siap. depan jelang akhir mawapres pun insya Allah akan banyak tawaran-tawaran untuk mengisi agenda-agenda gitu. Ya. Awal-awal ini saja sudah sibuk apalagi nanti gitu ya. Iya betul. Yang penting tetap istiqomah dan tetap tawadu. Nah, eh, berarti selama proses seleksi mawapres kemarin di tingkat universitas itu 50% online, 50% offline ya? Hmm, online-nya cuma sedikit sekali. Berapa ya? Hmm, Hampir semuanya offline sebenarnya cuman pas pendaftaran itu online. Tapi berarti itu kan isinya berapa? pendaftaran awal. Iya, kami sebenarnya kalau untuk kegiatan saat itu waktu pemilihan dibolehkan. Misalnya kalau buat kegiatan di kampus itu masih dibolehkan dengan kapasitas setengah dari ruangan aula, misalnya hanya 50 orang dan kita saat itu juga sangat sedikit, jadi diizinkan untuk buat secara langsung di kampus. Walaupun secara pembelajaran kita tetap masih online gitu. Oke. Saya jadi tertarik untuk pindah kampus ini karena di Iya. Unhal itu online waktu seleksi Pilmapresnya. Waktu itu awal-awal COVID bulan Maret ya.
awal-awal lockdown memang. Jadi mau nggak mau harus seleksi univ itu pakai Zoom. Jadi presentasinya pakai Zoom, tanya jawabnya dan penilaian dan pengumumannya tuh pakai Zoom gitu. Kira-kira Ya, keren. banyak nggak yang di Unmul untuk pemilihan mawapresnya yang ikut Ada gitu? tingkat univ kah? Ya, Kalau tingkat univ ada 13 universitas, 13 fakultas. banyak sekali ya. Iya, di Unmul ada 14. Cuman kemarin waktu Pilmapres satu fakultas nggak ikut fisip. Hmm. Jadi saingan saya ada 13 orang. Kemudian rata-rata itu angkatan 2017. Kalau di sana gimana? Di sini tadi yang Dina bilang kurang lebih 13 orang juga. Sebenarnya pas di pendaftaran Angkatan itu berapa? lebih, oh, angkatan angkatan masuknya yang banyak ikut Heeh. 18 sama 17 sih, ya. Tapi banyakan 18. 18 sama 19. Kok 17? 17 udah lewat itu yang kakak-kakaknya. Berarti 18 sama 19 ya. Kalau di Unmul itu Iya. 17 sama 18. Oh, Ya, 17 masih alhamdulillah dibolehin ikut. masih masih. Karena di persyaratannya kan maksimal semester 6. Jadi waktu itu angkatan 17 masih semester 6. Oh, iya iya. Sempat insecure waktu itu ikut. Wah, banyak kakak tingkat nih dari fakultas lain. Prestasinya pun Hmm. wow. Ya tapi qadarullah, alhamdulillah kita dapat rezeki. Boleh dong Ananta diceritain gimana kan tadi sempat bilang insecure juga sama ya Allah Dinda juga sempat insecure banget 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 makanya tadi bilangnya nggak berharap dapat juara pokoknya bisa lakukan yang terbaik kalau tadi Iya, Ananta. pokoknya sama Dinda waktu itu di tingkat fakultas. Saya awalnya tingkat prodi, terus tingkat Oh, tingkat fakultas. prodi. Tingkat fakultas ada saingan 2 orang, kakak tingkat 2017 semua. Dari kedokteran umum sama kedokteran gigi. Nah, alhamdulillah eh, saya yang nilai tertinggi di fakultas. Jadi mewakili fakultas kedokteran untuk ke tingkat univ. Waktu di univ ada 13 fakultas dan kebanyakan angkatan 17. Nah, itu sempat insecure tuh. Jadi pokoknya untuk mengatasi insecure saya itu, saya yang pertama tentunya berdoa gitu ya. Semoga dilancarkan nanti pada saat hari H. Kemudian benar-benar mempersiapkan diri lah. Pokoknya 1 bulan itu, jadi jarak antara fakultas ke univ itu sekitar 1 bulan. Jadi 1 bulan itu saya persiapkan matang-matang. Mulai dari penyusunan karya tulis, kemudian saya belajar tentang presentasi, pakai bahasa Inggris dan sebagainya. Nah, saya pokoknya tanya mawapres sebelumnya, Kak, gimana nih tips untuk juara? Gitu. Kemudian tanya dosen, Dok, kira-kira ini karya tulis saya ada salah nggak atau apa? Pokoknya saya memposisikan diri saya sebagai penengah ilmu, penengadah pengalaman dari orang-orang yang berpengalaman. Gitu. Nah, dari orang tua saya pun, dari tante, om, gitu ya, saya minta pendapat. Saya bahkan untuk Hamin 3 tingkat univ itu, pokoknya saya latihan terus di depan Zoom. Jadi di Zoom itu saya rekam. Jadi saya rekam diri saya presentasi seolah-olah lagi kompetisi. Gitu. Jadi Wih, eh, keren keren. saya akhirnya kirimkan rekaman Zoom itu ke dosen pembimbing, ke tante sama om saya gitu ya, untuk dinilai. Jadi seolah-olah gitu kompetisi ke teman-teman juga. Pokoknya seperti itulah. Ya pada akhirnya di hari H ya tinggal tunggu giliran ya, dan kita sudah siap gitu untuk menghadapi kompetisi itu. Jadi perlu persiapan yang memang nggak sebentar untuk menjadi mawapres itu. Persiapannya panjang, tentunya usahanya maksimal, dan tentunya doa dan dukungan dari orang-orang sekitar. Kita nggak tahu doa mana yang dikabulkan, apakah doa kita atau doa-doa mereka. Jadi minta doa saja sebanyaknya. Semoga dilancarkan, jadi yang terbaik. Gitu.
Oke, sama sama kayak Dinda juga pas waktu mau ikut Mama Pres itu, setiap orang yang komen semangat Dinda, semoga menang itu selalu Dinda mintain doa. Oke. Sampai yang paling utama sih ridho dari orang tua. Kalau misalnya ngikutin sesuatu terus mereka ridho, ya itu bakalan berjalan dengan lancar. Benar, benar, benar. Ini banyak nih yang komen. Ada yang bertanya. Oh, Kak ada mau yang tanya bertanya. dong, skill yang mesti dimiliki mahasiswa sekarang apa sih? Dari Tanyanya Gibran. ke Dinda. Iya, ke Dinda. Oh iya, Nanti saya skillnya jawab. ya. Kalau mungkin Dinda yang jawab lebih ke ini ya, eh, penguasaan ini public speaking yang harus dimiliki seorang mahasiswa itu pasti public speakingnya, berani bicara di depan umum, ya. Kemudian setiap saat pasti selalu presentasi di kelas, itu juga. Dan kalau udah masuk ke ilmu public speaking, bisa misalnya bisa MC, bisa jadi moderator, bisa jadi host. Itu sih salah satu skill yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Nanti kalau udah dari situ, pasti nanti banyak digunakan atau dipakai orang. Kalau Oke. Berarti secara public speaking. akademiknya, ya, Dinda jawabnya Jadi kalau lebih ke segi itu aja ya. Iya. kalau dari akademik apa? Tadi. Kalau akademik, pastinya lebih ke basic kita ya. Di misalnya kita informatika berarti ya harus menguasai apa-apa yang kita pelajari di informatika seperti itu. Lebih ke materi-materi atau aplikasinya. Ya. Benar, saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Dinda. Public speaking penting. Kemudian kalau dari akademik sendiri ya apa yang menjadi program kita itu harus didalami. Jadilah ahli di bidang itu. Di bidang yang kita memang dalami. Nah, kemudian kalau saya tambahkan yang perlu dimiliki saat ini adalah eh, soft skill terkait dengan critical thinking juga dengan kolaborasi. Nah, jadi dengan dua hal itu, critical thinking dan kolaborasi, kita bisa menciptakan suatu inovasi yang kreatif. Nah, jadi teman-teman kalau tanpa critical thinking, kita nggak bisa buat inovasi dan memecahkan masalah. Gitu. Nah, jadi itu dua yang penting. Ditambahkan tadi public speaking, insya Allah lengkap. Kemudian Iya. kalau akademik, tentunya dilihat lagi dari potensi kita. Kita memang spesifikasinya di mana sih? Jadi lihatlah kemajuan dan progres seperti apa. Gitu. Ini ada lagi nih yang bertanya. Kita layani dulu ya di kolom komentar. Boleh Oke. dicontohin dong Kak An. Astagfirullah. Pokoknya kalau mau lihat di link saja. Nanti saya caption. Diminta untuk presentasi ya bahasa Inggris. Saya nggak jago-jago amat juga. Dinda Rahmawati, the next Putri Kampus. Wow. Berarti ikut kompetisi Masya Putri Kampus juga Allah, ya? bukan, bukan. Siapa itu yang chat? Aduh, kayaknya teman-teman di sini tuh. Enggak sih, kalau kalau ke Putri Kampus lebih ke gimana ya? Kalau Putri Kampus kan em, apa ya? Kalau begini, kalau di Duta Bahasa itu mereka tidak terlalu terlalu menilai segi wajah kita gitu ya. Maksudnya secara fisik kita mau siapapun itu istilahnya mau jelek, ganteng, cantik semuanya sama. Mereka lebih ke skill kita, skill dalam berbicara bahasa Indonesianya gitu. Tapi kalau Putri Kampus, Dinda rasa pasti segi fisiknya juga akan dipertimbangkan. Nah dari situ aja Dinda udah kayaknya nggak sama gitu sama diri Dinda. Gitu. Oke, paham, paham. Ya. Ini memang di anu ya, di aktivis dakwah jadi nggak cocok ke Putri Kampus gitu. Udah. Berarti sudah lama nih di LDK. Sudah di Ya, LDK. di LDK udah lama. Dari masuk kampus, masuk pertama kali kampus kan tahun 2018 ya. Jadi
ngelanjutin yang kemarin Dinda di Rohis, terus ngelanjutin gimana sih, penasaran gimana sih berdakwah di universitas yang lebih luas gitu. Coba masuk di LDK. Jadi udah dari 2018 dan sampai sekarang. Oke, berarti kita satu jalan dong. Saya juga alhamdulillah sejak maba di LDK sama LDF. Ya, alhamdulillah Oh, kemarin ada baru LDF juga. baru anu sih, baru lengser, baru Oh, lengser baru dari jabatan selesai. ketua umum di FK, lembaga dakwahnya. Masya Allah. Enggak, amanah sudah LDF-nya diselesaikan, ya. tapi saat ini fokus ke KKN sama skripsi. Iya, benar. Oke, nah menurut Dinda apa ya, Mawapres itu esensinya apa sih sebenarnya? Em, Mawapres ya, esensinya eh, kan kayak tadi yang Dinda bilang, Mawapres itu wajahnya universitas. Jadi paling disoroti lah istilahnya di mahasiswa. Kemudian bagaimana seorang Mawapres itu bisa menginspirasi dan memotivasi teman-teman mahasiswa untuk terus berprestasi dan membuktikan kalau misalnya kita di kampus nggak cuma kuliah, kita bisa berorganisasi, kita juga bisa berprestasi dan itu bisa dibuktikan dengan ikut Mawapres gitu. Jadi nggak selamanya yang ikut Mawapres itu cuma pintar di dalam kelas dengan IPK yang tinggi, tetapi mereka juga adalah orang-orang yang berorganisasi, berproses gitu, dan bisa menorehkan banyak prestasi. Itu sih. Oke, eh berarti Mawapres itu adalah representasi dari universitas, sehingga kita harus punya prestasi yang baik, kemudian akademik yang baik, dan organisasi yang baik juga. Itu yang saya tangkap dari Dinda. Dan apa ya, kalau esensi secara luas apa ke masyarakat Eh, dengan Mawapres kita? Pengabdian ya, eh, Ya, lanjut lanjut. lebih ke kayak misalnya di project kita juga lebih ke bagaimana pengabdian kita ke masyarakat, keberadaan kita bermanfaat nggak untuk masyarakat, kemudian apa yang kita buat eh, ada manfaatnya untuk masyarakat seperti itu. Jadi kalau untuk luasnya sih ke pengabdian diri kita untuk masyarakat, untuk membantu masyarakat. Kalau misalnya kita udah kuliah gitu ya, punya ilmu, kebanyakan maksudnya masyarakat sekolahnya cuman sampai SMP ataupun SD. Nah, kita yang punya ilmu membantu, misalnya di programnya Dinda membantu UMKM uh, dengan membuat itu sistem informasi seperti itu. Jadi lebih ke pengabdian diri kita ke masyarakat. Ya, benar. Jadi makna prestasi itu bukan hanya sebagai untuk diri sendiri tentunya, tapi Iya, bagaimana prestasi itu kan kita raih, lalu bagaimana kita memberi lebih banyak lagi ke masyarakat. Jadi itu sebenarnya makna dari prestasi itu sendiri, teman-teman. Seperti yang dikatakan oleh Dinda, adalah proses pengabdian, mengabdikan diri agar kita eh, apa ya, bisa berinvestasi ilmu tadi, tentunya berinvestasi eh, segala hal ke masyarakat. Ya, insya Allah itu akan menjadi abadi, entah abadi di dunia ataupun abadi di akhirat. Amin. Oke, jadi teman-teman yang ingin punya mimpi menjadi mawapres, ya bangunlah mimpi itu dari sekarang. Jangan takut untuk ikut kompetisi Pilmapres ya, karena semua orang berhak untuk mendaftar Pilmapres. Nggak ada dibatasi gitu ya, tapi semesternya dibatasi, semester 6 maksimal. Nah, jadi prestasi apapun itu, kalian boleh daftar Pilmapres, dan setiap orang punya kesempatan dari fakultas manapun. Nah, ingin saya tanya ke Dinda nih, kalau di Unhair itu dia pola Pilmapresnya seperti apa? Apakah yang juara itu dari fakultas teknik semua selama beberapa tahun terakhir, hmm, atau iya iya. berganti-ganti? Nah, kalau di Unhair di fakultas
sebenarnya kan ada tingkat fakultas dulu ya. Tapi di fakultasnya Dinda, di Fakultas Teknik itu tidak ada pemilihan di fakultas. Yang ada di Fakultas Pertanian itu mereka buat pemilihan tingkat fakultas, kemudian baru ke universitas. Nah, kalau untuk universitasnya sendiri apa ya, adil. Semua fakultas punya kesempatan untuk jadi mawapres. Jadi nggak selamanya dari teknik. Jadi kan dimulainya dari tahun 2017 itu dari pertanian, 2018 dari teknik, 2019 dari fakultas budaya, kemudian 19 yang dari budaya, kemudian 20 baru ke teknik. Jadi kalau menurut Dinda Berarti sih dapat kesempatan yang rata. oke. Berarti baru 4 Mawapres yang dilahirkan di Unhair, tapi dominan ke Iya, Fakultas Teknik. Karena ada 2 dari Fakultas iya Teknik. sekarang udah dua. Oke. Kalau di Unmul itu alhamdulillah 2 tahun berturut-turut ini kedokteran. Tapi 3 tahun belakangan itu dari MIPA gitu. Ya, ini saya punya PR Oh besar. iya, Saya kedokteran 3 tahun berturut-turut. Semoga saya bisa mendidik Masya satu adik Allah. dan bisa menjadi mawapres di tingkat UNI, Amin, amin. mempertahankan. Tapi teman-teman tidak usah ragu, anak kedokteran itu tidak sehebat apa yang kalian pikirkan. Gitu. Kita sama-sama mahasiswa, sama-sama makan nasi. Tinggal tergantung dari usaha kita, gitu ya. Tergantung dari usaha dan doa, mana yang paling kuat. Jadi kuat-kuatan aja. Tapi emang betul sih, maksudnya kalau berhadapan sama mahasiswa yang dari fakultas kedokteran itu, kita bakalan insecure duluan. Itu harus dihilangkan itu. Stigma itu harus dihilangkan. Mahasiswa kedokteran itu sama aja gitu ya sama mahasiswa lain. Nah, gitu. Jadi Dinda tidak boleh menstigmakan seperti itu. Tapi lebih ke insecure-nya insecure baik gitu loh. Maksudnya mereka yang kedokteran kan pasti kuliahnya lebih sibuk ya, lebih padat gitu. Setiap kali pasti Sama ujian gitu. Belajar terus kayak Dina mikir anak kedokteran itu pasti kerjanya cuma belajar terus ujian gitu. Karena Dina punya teman mawapres yang sama-sama sama Dina itu juga dari kedokteran. Dan dari dia walaupun dia kedokteran tapi bisa untuk ikut semua perlombaan, ikut semua organisasi gitu. Jadi manajemen waktu untuk dia belajar dan berorganisasi itu bagus banget. oke. Pokoknya sama sama aja semua. Pokoknya kita ujian sama-sama. Tapi memang anak kedokteran lebih banyak ujiannya yang saya akui. Ya, Cuman ya kita tetap sama kok, sama-sama mahasiswa, sama-sama bayar UKT dan sebagainya. Jadi teman-teman jangan insecure kalau kalian bukan anak kedokteran karena setiap orang itu sama-sama makhluk ciptaan Allah dan bagaimana kita memanfaatkan potensi yang diberikan oleh Allah. Ada otak, hati sama tangan untuk berprestasi dan mengubah apa yang bisa kita ubah gitu. Nah, jadi 3 komponen yang diberikan oleh Tuhan itu harus kita selaraskan. Otak, hati, dan perilaku. ya. Jadi, eh, mungkin ini sudah mau berakhir karena sudah hampir 1 jam. Dinda juga kayaknya sudah Oke, ngantuk. Sudah nggak terasa ya sudah 1 jam. Emang kayaknya mata Dinda yang kayak gini. bukan di sini jam 10. Jam Di 10-nya sini jam iya jam 10. beda 1 jam ya. Oke. Nah, ada nggak tips-tips khusus kepada adik-adik nih atau mereka yang ingin ikut Pilmapres Mm-mm. 2021 dari Dinda? Iya. Oke, kalau tips khusus dari Dinda eh, untuk teman-teman yang menonton, gitu ya, persiapkan diri dari sekarang, mulai mengikuti berbagai perlombaan karena dengan itu akan menambah nilai atau poin plus di saat pemilihan mahasiswa berprestasi. Kemudian harus aktif berorganisasi juga, walaupun misalnya ikut organisasi lebih dari satu, diusahakan untuk bisa mengimbangi
organisasi-organisasi itu. Dan yang paling terpenting dari Dinda itu adalah sholat. Percuma misalnya kita pintar tapi kita suka ninggalin sholat, dan itu apa yang kita lakukan, ya Allah juga nggak ridho kalau misalnya kita aja masih meninggalkan perintah-perintah wajibnya. Dan melakukan sesuatu hal, misalnya perlombaan ataupun kita ujian, itu perlu yang namanya ridho dari orang tua kita. Dengan itu kita bisa lancar melakukan apapun, dan jangan lupa untuk selalu berbuat baik, ya, berbuat baik sama orang-orang di sekitar kita, dan meminta doa kalau misalnya kita melakukan satu hal. Satu yang paling penting sih, kalau nanti maksudnya udah banyak prestasi gitu ya, jangan jangan sombong dengan prestasi yang kita raih, tetap rendah hati dan mau berbagi untuk teman-teman yang lain. Oke, gimana? Sudah Itu cukup? aja Nanta. Oh, udah Oke. cukup. Catat ya tips dan trik khusus dari Dinda Rahmawati Mawapres Unhair. Semoga tadi itu bermanfaat tipsnya, dan tentunya kalau hal-hal teknis kalian bisa lihat di Instagram Mawapres Unhair. Ya biasa di situ ada terkait dengan kompetisi Nah, Mawapres iya. yang dipersiapkan gitu ya. Dan tentunya kalian harus banyak cari tahu lah tentang kompetisi Pilmapres itu seperti apa. Dan ya tolong nonton jurnal Ananta ini, karena banyak wapres yang saya temani di sini masing-masing punya pandangan yang berbeda-beda terkait dengan tips dan trik gitu. Jadi insya Allah kalian akan bisa mendapatkan mindset yang luas dari para mawapres yang saya sampai sejauh ini sudah temani sharing gitu ya. Dan teman-teman, yang paling penting juga kalau kalian ingin meraih gelar mawapres itu, ya gelar apapun itu, tapi ini kita spesifikkan ke mawapres. Halo Halo, Ananta. oh ya, Iya, sorry tadi ada terputus tadi. oke, ini teman saya iseng nonton. Ya, jadi yang penting ada, yang pertama kalian harus punya niat, kemudian visi yang jelas, lalu target. Nah, setelah punya target, tentukanlah langkah-langkah yang kalian akan jalankan. Banyak jalan menuju Roma, tapi gunakanlah jalan yang memang efektif dan tidak mengganggu waktu kalian. Kalau kalian punya pertanyaan bagaimana cara mengatur waktu agar bisa terlaksana semua dengan baik dan efektif, ya satu aja jawabannya. Kalian harus atur waktu sholat kalian sebaik mungkin. Usahakan tepat waktu, karena dari situlah cerminan bagaimana kita teratur dalam mengatur sholat, mengatur waktu kehidupan gitu ya. Jadi kalau waktu sholat kita sudah rancu, ya itu sama saja mencerminkan kita kehidupannya juga rancu gitu. Jadi benar tadi pesan dari Dinda, jangan tinggalkan sholat. Terutama ini yang beragama Islam. Kalau yang non Muslim ya tentunya adalah cara-cara tersendiri bagaimana dia beribadah kepada Yang Maha Kuasa. Oke, terima kasih kepada Dinda yang sudah menyempatkan sharingnya selama 1 jam lebih kepada saya dan kepada teman-teman. Saya banyak belajar dari Dinda, seorang mawapres yang jauh di sana, di Maluku Utara, yang saya belum pernah ke sana. Semoga kita bisa ketemu di lain waktu, dan semoga harapan-harapannya bisa tercapai gitu ya, bisa cepat lulus. Pokoknya saya tunggu prestasi-prestasi Amin. selanjutnya kita ya, Siap, siap. apa progres dari mawapresnya ya, dan apa namanya, semoga nanti di Unhair itu menghasilkan dinda-dinda yang lain. Masya Allah, siap. Terima kasih banyak ya Nanta. Saya juga sangat senang bisa diundang sharing, karena ini pertama kalinya sharing gitu ya. Jadi satu kehormatan tersendiri bisa diajak sharing sama Mawapres Utama Universitas Mula Warman.
Dan tadi sempat disinggung juga untuk Instagram mahasiswa berprestasi Unhair. Buat teman-teman yang nonton dari mahasiswa Unhair, boleh di-follow Instagramnya dan bisa dilihat gimana proses untuk Pilmapres. Jadi nanti bisa dipersiapkan dirinya untuk Pilmapres tahun 2021. Oke, Oke, kayak gitu Ananta, ya. terima kasih banyak. Semoga sehat selalu dan jangan lupa protokol kesehatan. Terima kasih, saya tutup. Amin. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh. Oke, satu, dua, Dihitung nggak? tiga. Hah? Apa? Kenapa? Dihitung, udah. Oke, oke. Saya hitung. Satu, Oke. dua, tiga. Oke, thank you. Semoga bisa ketemu di lain Oke. waktu. Oke, Ananta, semoga bisa